RU untuk bapak-bapak, di dalamnya adalah Bu Ibu. Karena kita jaga ibu-ibu ya. Silakan buat RU ya. Nah ibu-ibu masuk ke dalam. Nah ibu-ibu masuk ke dalam. Ya, masuk di tengah. Semuanya ibu-ibu. Ya, semuanya ibu-ibu. Ya, silakan dikondisikan baris-baris 1, 2, 3 baris. Oke. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini hanya gambaran saja. Karena barisan seperti ini nanti akan kita sampaikan dan kita atur mulai kita dari turun tangga. Ini sudah kita posisikan seperti ini. Kemudian kita akan berjalan menuju Ka'bah dan berada di Matof, yaitu wilayah untuk tawaf umroh ya, sambil kita membaca melihat Ka'bah, doa melihat Ka'bah ya. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zid hadal baita tashrifan wa takriman wa ta'diman wazid liman syarrafahu mimman hajjahu awik tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'liman wa mahabatan wa birran. Nah, itu doa membaca apa? Melihat Ka'bah ya. Nah, jadi insya Allah mungkin kalau nanti alatnya dipasang di telinganya, nah itu walaupun nanti jarak jauh bisa mendengarkan langsung di telinganya. Jadi nanti doanya nggak usah juga keras-keras ya. Nah, di dalam hati juga boleh, yang penting sudah dengar bacaan doa yang saya bacakan melalui mikrofon ya. Jadi nggak usah keras-keras untuk Bapak Ibu semuanya, yang penting terdengar dan bisa mengikuti ya. Kalau nggak dengar tadi gimana? Jawabannya? Amin. Nah, pastikan Bapak Ibu setiap mengawali putaran pertama itu posisi Bapak Ibu ada di sebelah kiri rukun Hajar Aswad. Lihat ke kiri, itu ada gambar Hajar Aswad. Dan kanannya nanti patokannya lampu hijau. Di sini kalau kita berdiri di sini, patokannya ini ya Gapuro ini sana, kemudian kirinya Hajar Aswad. Sementara posisi yang masih di belakang belum waktunya memulai takbir. Perhatikan itu. Jadi begitu saya sampai di sini, saya langsung memutar badan saya seperti ini ya, dengan menghadap Hajar Aswad. Boleh begini, boleh juga begini, tidak apa-apa. Tapi itu spontanitas, tidak boleh lama-lama berdiri, apalagi melototin begini ya, didorong nanti disundul dari belakang sama orang. Jadi nggak bisa lama-lama. Begitu sampai di rukun Hajar Aswad dengan lampu hijau yang ada di kanan, kita langsung niat dalam hati takbir membaca tasmiyah bismillah Allahu Akbar sambil dikecupkan. Berbunyi gak apa-apa. Nah, jadi betul-betul harus apa? Khidmat. Bismillah Allahu Akbar dikecupkan sebagai isyarat seolah-olah kita sebagaimana sunnah perintah Nabi untuk mencium Hajar Aswad ya, kita kecup. Setelah itu kita lanjutkan jalan dengan membaca Subhanallah. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti, berputar mengingat Ka'bah 1 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, nggak apa-apa. Nanti saya pasti mengawali Bismillahirrahmanirrahim itu, dan nanti Bapak Ibu saya tunggu. Dalam artian saya tunggu sambil berjalan, begitu selesai semuanya melewati Hajar Aswad ini, saya kemudian melanjutkan doa untuk berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini untuk gambaran kita menjalankan apa? Tawaf. Nah, ada yang harus dipahami bahwa Rasulullah bersama sahabat mengawali tawaf, terutama putaran 1 dengan putaran sampai kelima, itu melakukan yaitu apa? Lari-lari kecil. Tidak akan kita lakukan. Ya, kenapa? Itu kan dulu zaman Rasulullah tidak sepadat sekarang. Jangankan mau lari-lari, sedangkan jalan saja kita bisa jalannya cuma begini. Ya, jadi cocok ini bagi yang jalannya agak terganggu kesehatannya, aman, karena tidak akan ketinggalan sama pembimbingnya gitu. Kenapa? Ya kondisi Masjidil Haram insya Allah masih bisa dikondisikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, ini sebagai gambaran. Kita selesai, apa yang harus kita lakukan? Setelah putaran ke-7, maka kita akan berdoa dan sholat di belakang maqam Ibrahim. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla." Jangan juga karena ada ayat itu, kita pun harus sholat persis di depannya maqam Ibrahim. Sementara orang jalan untuk melaksanakan tawaf. Ini dolim. Terus di mana? Insya Allah kita akan mencari wilayah, lokasi yang sudah disiapkan oleh pengurus masjid. Itu biasanya nanti ada yang dipagari itu. Nah, ini di dalamnya ada khusus orang-orang yang akan sholat setelah selesai menunaikan tawaf. Maka nanti kita akan masuk ke wilayah itu, ya. Dan kita paskan kalau bisa cari tempat di mana kita akan menghadap ke Multazam. Multazam itu antara apa tadi? Rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Berarti ini Multazam. Ya, cuma insya Allah nggak selebar ini. Ini kan contoh. Bisa lebih lebar nanti. Ya, intinya pokoknya sholat itu hanya bisa dilakukan di dalam Masjidil Haram. Jadi nggak boleh di luar. Ini pernah kejadian COVID pertama, ya. COVID pertama, sementara ada larangan dari pemerintah Arab Saudi bahwa tidak boleh melaksanakan umroh, ya. Artinya tidak boleh sampai batas waktu larangan itu dibuka kembali. Ya berarti nggak boleh. Ya, karena tawaf itu hanya boleh dilakukan di dalam masjid. Ya, sementara masuk masjid tidak boleh. Nah, pertanyaannya, boleh nggak umroh dilaksanakan itu? Gak bisa. Harus menunggu izin sampai dibukanya boleh masuk ke dalam masjid. Ya, nah ini satu, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan. Sehingga setelah selesai tawaf kita laksanakan, kita akan mengambil tempat. Mengawali selesai tawaf tadi itu kita akan berdoa, ya, berdoa munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan dengan sholat sunnah ba'da tawaf. Setelah selesai maka kita akan bergegas menuju kemana? Ke Mas'ah, yaitu tempat kita akan melaksanakan sa'i antara dua bukit Safa dan Marwah. Sebagai gambaran bahwa kita akan menuju ke arah sana. Ya, karena posisi Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita ketika kita berada di Bukit Safa. Berarti nanti begini posisinya. Dan itu kita dianjurkan untuk mengawali awal daripada sa'i, yaitu menghadap kiblat sambil berdoa. Ya, nah, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kita baca doa itu, nanti saya baca, saya pandukan, dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti. Ya, abda'u bima
Bada Allah bihi wa rasul inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awik tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kita angkat tangan bismillah Allah akbar. Seperti ya, dengan menghadap kiblat. Mari kita bergerak menuju sofa. Silakan Bapak Ibu bergerak menuju ke sini. Kita langsung praktek untuk sa'inya ini. Ya, silakan mungkin di sini. Yang nggak usah panjang-panjang biar nggak terlalu capek. Ya di sini aja cukup insyaallah. Silakan menghadap ke Ka'bah. Buat letter U ibu-ibu di dalam seperti itu. Nah, baru kita nanti mengawali dengan takbir, membaca tasmiyah, kemudian membaca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Ini sampai berjalan menuju Bukit Marwah. Ya, bisa kita jalan ibu-ibu? Ayo jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, jadi terus dibaca doa yang nanti kami bacakan ya, dan jenengan nanti bisa mendengar lewat audio. Ketemu antara lampu hijau ya, itu nanti kita akan membaca doa yang kita baca sambil lari-lari kecil kalau itu memungkinkan. Kenapa? Karena ya sangat memungkinkan kita melakukan gerakan lari kecil. Lari kecil di sini bukan lari balapan. Paham? Bapak Ibu paham lari balapan dengan lari kecil, paham ya? Jadi lari kecil itu nanti lari di tempat. Jadi lari di tempat begini aja, bukan lari bukan. Karena nanti yang kita lihat, panjenengan lihat itu nanti orang-orang itu yang biasanya nggak terbekali manasiknya itu balapan larinya. Jadi nggak sempat membaca doa, mestinya membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu wal akram. Itu kita baca antara lampu hijau ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan membaca doa yang nanti akan saya pandukan sampai ketemu dengan Bukit Marwah. Itu baru berapa? Putaran 1 kali. Jangan salah menghitung bahwa 1 putaran itu jangan dihitung dari sofa ketemu sofa 1, jangan. Dari sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke sofa berapa? 2. Ini kejadian begini Bapak Ibu. Putaran ketiga kebelet pipis. Akhirnya gimana? Izin, Ustaz, saya izin tidak ikut rombongan. Terus, ya saya mau ambil wudhu dulu. Ya, karena kebelet pipis. Umpama hanya kentut, dia mau izin berwudu, saya tidak membolehkan. Karena sa'i itu tidak wajib bersuci alias punya wudu. Jadi habis tawaf, sholat, ya minum zam-zam kentut. Nah, itu batal nggak wudunya? Batal wudunya. Tapi untuk melaksanakan sa'i tidak harus wudu, paham? Tapi pertanyaannya tadi, dia kan mau pipis. Masa mau pipis di tempat sa'i? Enggak kan? Dia ke toilet. Ya sudah, ke toilet, kita melanjutkan tawaf sampai selesai. Akhirnya kami tunggu di Bukit Marwah. Subhanallah. Perkiraan saya dia ini tawaf sendirian, selesai setengah jam, paling lama 1 jam. 3 jam nggak selesai. Ternyata dihitungnya dia dari sofa sampai ke Bukit Marwah, ketemu lagi sofa 1, balik lagi ke Marwah sampai ke sofa dihitung 2, makanya nggak selesai. Alhamdulillah, saya bilang pahalamu banyak ya. Kenapa? Karena hitungannya lebih. Gimana kalau itu terjadi? Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Nah, makanya tolong diperhatikan kalau ikut manasik, walaupun nanti dalam perjalanan ternyata mau pipis, ya silakan pipis ke toilet. Balik lagi bisa langsung melanjutkan. Di mana tadi keluar dia? Ya minimal dimulailah dari sofa lagi. Tapi ngitungnya jangan sampai
Salah. Kalau dia keluarnya dari sofa, ya antara sofa marwah, maka memulainya dari situ. Kalau dia keluarnya antara marwah dan sofa, maka harus memulainya dari marwah, sehingga nanti hitungannya tetap benar. Oke, sampai di situ selesai Bapak Ibu. Selesailah putaran ketujuh, maka kita akan tahallul. Tahallul tolong diperhatikan, bagi yang sudah haji, bagi yang sudah umroh, boleh tahallul mencukur sendiri. Jadi seperti saya misalnya, sebelum mencukur Bapak Ibu ini, saya cukur sendiri dengan gunting saya sendiri, dengan membaca doa tadi, Bismillah, Allahumma fir lil muhallikin wal muqassirin. Baru nanti saya akan potong, akan tahallul Bapak Ibu sekalian. Nah, terutama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu saya nggak pernah tahallul. Karena ibu-ibu nanti saya serahkan suaminya. Ya, nah, saya cukur di sini, Bismillah, Allahu Akbar, kanan, kiri, ambil tengah, ya. Apa namanya, rambut saya berikan, ya silakan dibawa pulang untuk jimat dan lain sebagainya. Enggak ya, guyon ini jimat ya. Ya dibuang lah, tapi jangan lupa nanti disedekahi ya. Nah, selesai Bapak sama istri enggak? Oh tidak, yang nanti sama istrinya seperti Pak Yusuf, berarti yang tahallul istrinya Pak Haji Yusuf. Raden Zainal Abidin bawa istri, itu nanti yang tahallul istrinya beliau. Tapi jangan lupa Pak Haji, seperti yang tadi saya katakan, masukkan tangannya di dalam, jangan ini dibuka dulu sehingga kelihatan rambut bau kambing dia. Ya, nah, supaya tidak kena dam, masukkan tangan kiri ke dalam cari rambut, tangan kanan bawa gunting, ini untuk menggunting rambut sambil membaca doa, Allahumma fir lil muhallikin wal muqassirin. Ya, kalaupun tak cakap bahasa Arab, bahasa Bawian boleh. Ya, nggak bawa suami jangan cari suami. Maksudnya nanti ditahallul sama ibu-ibu yang sudah ditahallul. Ya, ibu-ibu yang tidak bawa suami atau belum punya suami atau sudah cerai dengan suami, ya mintalah dipotong rambutnya orang yang sudah tahal. Kuncinya Bu, cari orang yang sudah tahallul ya. Oke, baik Bapak Ibu, cukup saya kira ya. Sampai di sini ya. Itu saja Bapak Ibu, dan terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.